Jadi kita hidup di bawah garis kemiskinan ya. Bukan di garis kemiskinan, tapi di bawah garis kemiskinan. Jadi kita tinggal itu, saya masih ingat waktu kecil kita tinggal di pinggir rel kereta api, Mas. Pada saat kakak saya kuliah pertama kali, keluarganya, karena kita keluarga miskin ya, di daerah-daerah itu kan, di tetangga kita kan banyak orang kaya nih sebenarnya sekeliling kita gitu. Itu semuanya mencibir, Mas. Wong desa kok gaya nih nyekolah ke anak gitu. Orang kampung anaknya sekolah mau jadi apa gitu. Digituin lah. Tapi bapak saya karena teguh nggak apa-apa, harus kuliah gitu. Jadi kadang-kadang kita kepepet itu, Mas. Jangan berpikir Allah itu memberikan kita keterbatasan atau kemiskinan itu tidak ada makna. Justru saya melihat itu ada makna. Di keluarga kita nggak ada kaum musyrah. Kalau nyerah berarti kita mati. Kalau sampai kita berhenti bergerak, itu berarti kita mati. Nggak boleh. Bagaimanapun juga kondisinya, bagaimanapun juga keadaannya, kita ini harus kuat ngadepin sesuatu. Harus kuat, nggak bisa nyerah. Bagaimanapun juga sesulitnya kita, itu pasti Allah kasih jalan keluar. Saya mau mendedikasikan diri saya untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah kita sudah bergerak ke masyarakat terus. Dan sampai hari ini saya juga terus mengeluarkan biaya untuk dedikasi itu gitu. Ya, saya Wicaksono, saya dari Pati, lahir saya dari Pati. Saya sebagai Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Saya salah satu orang yang memang berprofesi sebagai nelayan dan pengusaha di sektor kemaritiman gitu. Jadi ya itu salah satunya. Terus kemudian memang manajemennya kita memang cukup oke. Nah, kiai-kiai dan sesepuh-sepuh memang merekomendasikan saya untuk memegang Serikat Nelayan ini. Jadi sebelum terbentuk ini pun, sebelum kita kongres, kita baru dikasih surat mandat dari PB saat itu, tolong buat susunan kepengurusan ini gitu. Nah, saya keliling tuh di Indonesia tuh, keliling. Nah, lumayan juga habisnya banyak, Mas. Keliling, saya propose ke sana pengurus wilayah PWNU, ngasih tahu minta tolong kiai-kiai kita mau bentuk ini biar saya utarakan juga niatannya kita gitu. Terus kemudian mereka memberikan rekomendasi. Nah, dari rekomendasi dari pengurus wilayah ini tadi kita kumpulkan, kita diskusikan, nah barulah kita lakukan kongres. Nah, setelah kongres alhamdulillah mereka mempercayakan saya sebagai ketua umumnya pada saat kongres itu. Oke, ini berawal dari Muktamar di Jombang tahun 2015, di mana saat itu Pak Jokowi di periode yang pertama itu beliau kan mengumumkan bahwa Indonesia akan jadi pusat maritim dunia. Nah, dari situ akhirnya di Muktamar tahun itu 2015, dari hasil Muktamarnya dibentuklah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ikut membersamai pemerintah melalui kepentingan kita di masyarakat gitu. Nah, itu case-nya begitu. Jadi mulailah kita susun rencana-rencana kerja kita dan alhamdulillah di tahun 2020 bulan Desember pada masa Covid itu kita berhasil melakukan kongres yang pertama di Lombok. Jadi alhamdulillah sepakatlah saya dipilih jadi ketua umumnya dan alhamdulillah juga di tahun pada saat kita kongres itu kita sudah terbentuk sekitar 22 provinsi dan ada beberapa kabupaten sesuai dengan target yang diberikan oleh PBNU tahun itu. Jadi alhamdulillah kalau bapak saya itu pegawai negeri sampai pensiun beliau golongannya cuma 2A. Jadi memang tukang sapu di kantor, tukang nganter surat dan koran gitu dari kantor dan beliau sampai pensiun posisinya seperti itu. Ibu saya buruh di pabrik kacang di Pati, pabrik kacang besar di Pati. Terus kemudian waktu kecil karena saya nggak punya uang saku, saya jualan gitu. Saya jualan ikan hias, saya jualan kelereng, saya jualan gambar yang dilempar-lempar itu gitu. Nah itu alhamdulillah ya memang ya qadarullah dari kecil saya kalau playing sesuatu saya selalu jadi winner gitu. Alhamdulillah jadi misalkan contoh main kelereng itu dengan modal 2 saya bermain itu pulang bawa kelereng banyak gitu. Saya jual habis itu. Nah, terus sama juga kita main yang kertas dilempar-lemparin, ditepok-tepokin itu ya modalnya dikasih orang menang sampai semari kita jual lagi gitu. Beternak ikan hias juga sama, saya beternak ikan hias sampai beranak pinak gitu, dibantu bapak saya tentunya, tapi beranak pinak dan saya jual ke teman-teman sekolah saya. Karena kebetulan
saya ini disekolahkan oleh bapak saya. Nah ini filosofi dari bapak saya adalah beliau itu selalu menyekolahkan kita semampunya beliau, semaksimal beliau di tempat yang paling baik. Jadi dulu waktu kita kecil itu saya disekolahkan di tempatnya orang-orang kaya. Nah tujuannya apa kata bapak saya? Tujuannya adalah biar kamu bisa bergaul dengan orang kaya, tahu kehidupannya mereka. Gitu. Jadi saya disekolahkan di SD, SMP, SMA yang jadi tempat favorit buat orang-orang kaya gitu. Padahal kita nggak ada gitu. Ya karena saya orang kampung, Mas. Saya orang kampung tinggalnya di pinggir laut ya, tahunya laut itu. Sekali buka lihatnya, wah ada laut nih gitu. Bapak saya juga kerjanya di perikanan dulu. Jadi tiap hari dicekokin masalah ikan, meskipun nggak tahu banyak ya. Tapi kita masih tahu benar bapak saya kadang-kadang pulang dari laut. Di bawahnya ada ikan dimasak gitu. Jadi kita mulai belajar di situ gitu. Jadi ibu saya itu dulu salah satu anaknya orang paling kaya di daerah saya. Nah, kakek saya meninggal dibunuh Jepang. Ibu saya masih umur 5 tahun. 2 tahun berikutnya nenek saya meninggal. Jadi ibu saya yatim piatu. Pada saat yatim piatu ibu saya ini ditinggalin hamparan tanah yang banyak gitu. Ada kuda, ada gerobak, ada sawah yang ratusan hektar itu akhirnya terjual semua. Oleh siapa? Bukan oleh ibu saya, tapi saudaranya ibu saya. Jadi dijualin oleh saudara ibu saya, akhirnya ibu saya jadi tanda kutip gelandangan meskipun beliau masih kecil dan dulu anaknya orang kaya gitu kan. Nah makannya pun dari hasil ngais dari sawah-sawahnya yang dulu bekas sawahnya ibu sendiri diambil orang lain gitu. Bapak saya itu masih ada darah biru dulu dari keluarga Mataram tapi hilang di nenek. Sama bapak saya juga yatim piatu. Nah pada saat beliau pindah ke Pati itu dibawa oleh keluarganya yang masih gelarnya Raden untuk disuruh membantu, jadi membantu di keluarganya mereka gitu. Nah sambil begitu beliau akhirnya dikasih rekomendasi masuk di Dinas Perikanan saat itu kan. Nah waktu masuk di Dinas Perikanan ya mulai dari tukang sapu dan lulus dan diangkat juga pensiun masih jadi tukang sapu gitu. Nah itu case-nya begitu. Nah pada saat keluarga kita ini mau sekolah. Nah, saya masih ingat dulu, kita dikumpulin berenam nih, saya masih kecil, masih TK ya kalau nggak salah ya. Dikumpulin kita berenam, bapak saya ngomong, ini ada satu alat aset yang warisan dari ibu. Jadi warisan dari ibu. Jadi waktu ibu kecil itu masih disisakan 2 aset, 1 rumah, 1 tanah. Rumahnya diambil oleh om saya, karena beliau laki-laki, satunya ibu dikasih tanah sepetak, gitu. Lebih kecil, nilainya juga lebih kecil kan. Tanahnya ini ditawarin lah, diomongin di keluarga kita, terutama ke kakak saya nomor 1 gitu. Ditawarin kakak saya, "Nduk, ini ada tanah warisan punyanya ibu, ini saya pasrahkan ke kamu. Mau dijual, uangnya kamu pakai untuk apa terserah." Nah akhirnya disepakatin, kakak saya milih tanahnya dijual untuk kuliah. Jadi hasil tanahnya dijual, dibayar untuk kuliah. Nah alhamdulillah kakak saya sambil kuliah, sambil dia kerja. Nah pada saat dia sambil kuliah sambil kerja, dia bisa mengkuliahkan adiknya di bawahnya. Saya waktu kuliah saya bisa nyari duit sendiri Mas, jadi saya nggak ngandelin kakak-kakak saya dan nggak ngandelin orang tua saya gitu. Jadi pada saat kuliah saya semester 2 saya sudah mulai kerja, saya jaga warnet, dagang apa, dagang itu semuanya. Jadi kita udah bisa nyari uang sendiri. Alhamdulillah. Nah itu caranya polanya orang tua saya akhirnya bisa naik dari posisinya dulu miskin sekali dengan adanya pendidikan tadi, kakak saya terus akhirnya kerja di Jakarta, kakak saya kerja di Jakarta, akhirnya bisa membantu ekonominya pelan-pelan dan semua terangkat gitu. Jadi waktu saya semester pertama sebelum saya kerja warnet, itu kan dulu rumahnya hancur kan. Di sisi gudang garasi itu, yang punya kos ini Mas Bowo, dia mau bikin warnet. Dia tanya, "Kalian mau jaga warnetnya nggak?" gitu. "Gak apa-apa Mas, saya mau kerja, saya mau jagain," gitu kan. Padahal nyalain komputer aja belum ngerti saat itu. Lu nyalain komputer saya belum bisa Mas. Karena waktu saya kursus kuliah di sekolah SMA, itu saya nggak pernah punya uang untuk kursus komputer, nggak bisa saya. Jadi nyalain komputer aja nggak ngerti. Akhirnya diajarin tuh, nyalain komputer dipencet, gitu. Matiinnya di shutdown, itu baru tahu itu. Sebelum saya jaga warnet itu. Nah mulai belajar. Nah dari situlah, dari otodidak tadi, saya bisa belajar selama setahun. Jadi waktu saya 1 tahun kerja di warnet, apa yang saya dapetin? Selain saya dapat gaji bulanan, saya dapat ilmunya. Jadi ilmunya ini ilmu komputer yang teman-teman kuliah nggak dapat. Saya bisa dapat ilmu ekspor impor. Jadi saya ada mata kuliah international business di sekolah saya. Itu nilai saya A dan saya tanpa harus baca buku. Kenapa? Karena everyday saya melihat transaksi internasional. Saya dititipin dosen saya waktu itu, dia ekspor jahe dan lain-lain. Kebetulan saya ikut monitoring.
coba Wicak kamu kirim ke sini lah. Saya kirim email gitu. Saya belajar email di situ. Caranya nawar gitu. Jadi kalau sekarang baru ramai Alibaba, saya sudah tahu Alibaba dari tahun 2001 gitu. Oh, ini caranya jualannya wholesale tuh seperti ini ya gitu. Saya udah tahu. Yang dulu ada e-auction, saya sudah tahu eBay dulu. Gitu. Nah, ini awal-awal kita belajar akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang cukup baik gitu. Saya waktu selesai kuliah, saya telepon kakak saya tahun itu. Mbak, saya pengen kerja kira-kira gimana ya? Saya pengen kuliah di luar negeri, saya bilang gitu. Oke, tak cariin beasiswa ya, coba ya gitu. Kakak saya ngirimin email nih, email, testimoni dan lain-lain dikirimin ke beberapa kliennya dia di luar negeri. Kebetulan kakak saya dulu sempat kerja di salah satu grup besar, jadi eksportirnya. Ketemulah salah satu orang Indonesia yang punya usaha di Australia. Saya dapatlah beasiswa di Australia akhirnya. Saya ditawarin, Wicak, kamu saya kasih beasiswa, kamu daftar di S2 di Australia, tapi 10 tahun ikut saya ya gitu. Oke Pak, saya mau Pak. Gitu. Saya daftar, saya ikut tes IELTS, terus saya tes, dan saya diterima di Swinburne University tahun itu. Tapi alhamdulillah emang qadarullah, saya nggak punya uang saya lagi. Waktu saya apply visa, setelah saya diterima di kampus saya di apply visa, saya ditanyain, kamu harus punya garansi uang 200 juta sebagai garansi untuk keluarin visa. Karena beasiswa saya individu, tidak beasiswa institusi gitu kan. Saya nyari sponsorship, dapat surat sponsorship, tapi duitnya nggak ada, nggak masuk. Karena mintanya ini dari kedutaan minta duit, di rekening gitu kan. Akhirnya saya teleponin di Australia, nggak bisa bantu dia. Oh nggak bisa, itu tanggung jawabmu, pokoknya kamu sampai sini, saya kasih pekerjaan, uang kuliahnya saya bayarin. Akhirnya saya nyerah, saya give up. Nggak bisa nyari, akhirnya saya putus, saya nggak jadi. Akhirnya dari situlah bulan Desember, saya lulus kuliah di Oktober 2004. Nah, saya Desember, saya ngomong ke Australia, saya nggak bisa berangkat. Akhirnya Januari saya mulai apply pekerjaan. Nah, diterimalah saya jadi pekerjaan di situ. Saya kerja di perusahaan kontainer dulu selama 2 bulan, terus masuk di perbankan. Nah, di situ saya baru mulai belajar tuh di perbankan. Jadi saya masuk di perbankan, di sekolahin setahun di manajemen training, terus habis itu saya pindah beberapa kali ke bank gitu. Nah di situ saya mulai belajar bisnis yang faktual. Oh, memegang perusahaan itu begini ya, oh klien-klien kita begini ya, oh facility banking itu begini ya, oh orang-orang besar itu cara hidupnya begini ya. Nah, itu saya pelajarin terus. Alhamdulillah bisnis kita akan ada beberapa yang sudah berjalan dan beberapa yang sudah kita jual gitu. Nah, salah satu yang sudah kita jual yang perusahaan yang di Pati itu. Dulu saya joinan dengan beberapa teman-teman dan ada saudara juga di dalam. Kita mulai dagang ikan dari jual di Juwana, dijual Muara Baru, jalan gitu bergulir. Alhamdulillah bisa listing di bursa tahun 2015. Itu salah satu the best achievement-nya gitu. Tapi akhirnya karena ada dua hal yang cukup pelik yang nggak bisa kita cerita detail gitu, akhirnya perusahaan harus kita lepas semua, benar-benar kita lepas semuanya. Dan alhamdulillah semua tanggung jawabnya kita juga sudah selesai dan kita juga sudah mulai merintis bisnis yang baru dan sudah jalan lagi gitu. Alhamdulillah kita fokus sekarang, memang saya sendiri fokus di industri makanan dan turunannya, food and beverage dan turunannya, terus kemudian juga investment company. Jadi karena ilmu saya ini harus kita tularkan. Alhamdulillah ya tim-tim kita ini banyak anak-anak muda gitu. Jadi kita mulai main chip in di industri mana, nanti digedein lagi, di industri mana digedein lagi gitu. Jadi kita hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa ikut andil dalam memposisikan ikut mesejahterakan masyarakat. Karena badan otonom yang kita pimpin ini itu badan otonom yang sifatnya adalah profesi. Jadi profesi yang melekat ke masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Jadi memang kalau bicaranya profesi itu kita memang ada target secara value ekonomi yang harus dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, beberapa program kita memang harus bersentuhan dengan masyarakat yang notabene adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu. Nah ini yang kita mesti gali terus, dan kita insya Allah kita akan kolaborasi dengan beberapa pihak, terutama dengan swasta ya. Dan yang cukup
fenomena juga kita lakukan adalah kalau dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dari PBNU, mereka memiliki target bahwa PBNU harus punya badan usaha milik NU kan. Nah, kita alhamdulillah sudah menginisiasi kemarin, sudah mulai kita aktekan di dalam notaris, mari kita panggil. Kita sepakat akan membuat 28 BUMNE, jadi badan usaha milik nelayan. Nah, kenapa saya bikin badan usaha milik nelayan, tapi bentuknya PT ya? Di mana badan usaha milik nelayan ini itu pemegang sahamnya itu adalah organisasi beserta dengan masyarakat sekitar yang profesinya nelayan-nelayan dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka biar bisa merasakan, oh ini perusahaan itu bunyinya begini gitu. Karena selama ini kan banyak sekali UKM atau nelayan-nelayan yang nggak ngerti pola perusahaan. Nah, ini akan kita coba susun menjadi sebuah korporasi dari nelayan-nelayan itu sendiri. Nah, targetnya itu. Jadi berharap suatu saat saya punya mimpi, ya Allah, semoga 28 perusahaan yang kita bentuk ini itu akan beranak lagi menjadi perusahaan di bawahnya lagi gitu kan, sehingga bisa menghidupkan masyarakat ini lebih oke gitu. Kenapa saya juga fokus di Serikat Nelayan? Karena saya punya mimpi besar bahwa ekonomi kita ini itu bisa didongkrak dari sektor kemaritiman. Karena sektor kemaritiman, coba kamu bayangin ya, Indonesia ini itu 30%-nya kan daratan, 70%-nya kan lautan. Nah, itu adalah representasi dari Al-Qur'an, Mas. Jadi Al-Qur'an itu membahas 30% daratan dan 70% lautan, Mas. Jadi 70% itu air dan lautan. Itu faktual yang bahas itu di dalam Quran. Jadi Indonesia itu sebenarnya representatif kecil dari Al-Qur'an. Nah, tapi dari 70% dari wilayah lautan tadi, berapa persen ekonominya kelautan yang menyumbang sektor realnya kita, yang menyumbang pendapatan negara kita, itu berapa persen? Itu masih kecil sekali. Nih, saya kasih contoh misalkan. Saya kemarin diskusi dengan salah satu pengusaha di Lombok yang sudah punya, pengusaha di Lombok yang beliau asli dari Australia sama New Zealand, ada 2 orang. Nah, mereka sudah memiliki cottage-nya itu bersandarnya kapal yah, gitu, kapal pesiar yang kecil-kecil gitu. Nah, mereka cerita ke saya, Mbak Wicak, ini potensi ini luar biasa. Gitu. Jadi perjalanan kapal ini, kapal pesiar itu, menyeberangi laut Indonesia dari Australia, New Zealand, Australia, dan pergi lewat Singapura, dan melalui kemanapun juga perginya dari Singapura tadi, dan begitu ke sebaliknya dari atas ke bawah ke Australia, itu lebih dari 3.500 kapal. Kadang-kadang setiap bulan segitu volume lewatinya. Dan yang mampir di Indonesia cuma sedikit. Padahal satu kapal tadi sekali trip itu tidak kurang uang 500.000 sampai 1 juta US dollar dia bawa. Satu kali trip. Ya. Jadi bayangkan seberapa banyak transaksi ekonomi yang hanya melintas di Indonesia tanpa kita gantol sedikit gitu, nyangkut. Akhirnya kemarin kita sepakat dengan mereka, saya akan coba support mereka untuk membuat beberapa pelabuhan yah. Itu nanti kita buka, satu di Lombok sudah jalan, mereka mau expand menjadi 10 hektar, dan dari awalnya cuma 1 hektar jadi 10 hektar. Kapasitasnya dari 50 kapal akan jadi 300 kapal bersandar. Terus kemudian akan buka di Rote, di bawahnya Lombok kan, terus kemudian akan buka di Manado di atas, terus kemudian akan buka di Sabang. Nah, 3 titik atau 4 titik ini itu akan menjadi titik kedatangan dari kiri atas itu masuk lewat Sabang, diverifikasi paspor sama visanya di sana, jadi dia bersandar di seluruh Indonesia dia boleh. Nah, nanti kita lakukan itu. Nanti pada saat dia keluar, lewatnya di pintunya kita lagi. Pintunya di Rote kalau dia mau ke Australia. Kalau dia mau keluarnya lewat atas, yang ke sisi kanan, dia akan datang ke Manado. Nah, lewat dia keluar, terserah habis itu ke Fiji atau kemana itu boleh, ke Jepang gitu. Nah, kita bukakan rute ini, akan kita siapkan rutenya ini. Nah, ini kita benar-benar fokus akan siapkan itu. Ini pun kita kolaborasi dengan swasta yang akan masuk di kita. Kita kolaborasi dengan investor asing untuk masuk di sini. Karena calon partner kita ini, beliau adalah kapten di kapal pesiar, jadi tahu komunitas-komunitasnya ini. Coba antum bayangin, kalau setiap bulan kita bisa narik 3.000 kapal lewat di sini, kalau satu kapal bawa 500.000 US dollar, berarti kan 7 miliar. 7 miliar kali 3.000 berapa?
gitu. Dan itu setidaknya akan dibelanjakan minimal 20-30% di Indonesia, Pak. Dari wisata loh, Pak. Ya, itu baru dari wisata loh. Baru saya buka 4 titik. Coba kalau kita punya 10 titik. Padahal Indonesia ini luar biasa. Ekonomi wisatanya luar biasa. Saya kemarin udah sempat prolog sedikit ke Mas Andi. Nanti coba kita diskusi lagi lebih detail untuk hal ini. Jadi ekonomi maritim itu tidak melulu mengenai ikan. Tapi apa yang bisa secara value ekonominya ini itu meningkatkan masyarakat pesisir. Melalui sektor yang ada di kelautan. Jadi bisa pariwisata, bisa perikanan, bisa migas juga harusnya ada gitu kan. Terus bisa hasil tambang gitu semuanya ada juga gitu. Ini masalah manageable dari lautnya kita ini di manage yang lebih luas dan lebih masif gitu. Saya berharap mimpi saya sih seperti itu. Ya tadi salah satunya kita membuat badan usaha milik nelayan. Kita sudah inisiasi sudah berjalan, akta-akta notaris sudah berjalan. Kemarin program-program kayak bagi-bagi asuransi gratis saya sudah lakukan, alhamdulillah di beberapa wilayah. Pada saat terjadi bencana-bencana itu seperti bencana di NTT, kena badai, terus kemudian di Kalimantan, terus di beberapa provinsi yang lain, alhamdulillah tangan kita juga nyampe ke titik yang paling jauh gitu. Bahkan untuk membantu nelayan yang atau masyarakat pesisir yang di pulau yang terjauh, itu ada resiko badai juga yang dialami oleh teman-teman kita untuk masuk ke area sana gitu. Alhamdulillah. Bahkan tangan kita juga kemarin sampai membantu korban perang di Palestina, kita juga sedang membantu. Ya banyak yang kita lakukan. Memang tidak banyak terekspos. Jadi ya alhamdulillah tangan kita terus bergerak. Kemarin kita juga sempat waktu Rakernas kita datengin 1 ton ikan dari nelayan-nelayan kita beli, kita bagi gratis ke masyarakat itu. Masyarakatnya tentunya masyarakat yang kumuh ya, kita datang ke masyarakat yang termarginalkan, kita datang kita bagi ikan, yang 1 ikannya 2 kilo, 3 kilo gitu. Menarik buat mereka karena selama ini nggak pernah makan yang gede-gede gitu kan, yang dengan kualitas bagus itu. Saya mau mendedikasikan diri saya untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah kita sudah bergerak ke masyarakat terus, dan sampai hari ini saya juga terus mengeluarkan biaya untuk dedikasi itu gitu. Jadi sebuah pergerakan sosialpreneur itu membutuhkan biaya. Dan alhamdulillah sedekah-sedekah yang dari kita, grup-grup kita gitu untuk keliling ini, saya rasa itu adalah bentuk tanggung jawab kita gitu. Tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab secara sosial ke masyarakat, baik itu dari pribadi dan korporasi kita untuk terus berjalan gitu. Oke, ya tentunya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, saya berucap bermiliar-miliar atau tanpa batas terima kasih kepada kedua orang tua saya, almarhum bapak sama ibu yang telah mendidik saya seperti hari ini, beserta dengan kakak-kakak dan semuanya yang nggak bisa kita utarakan lebih detail karena itu kewajiban kita sebagai anak ini kan memang harus berbakti kepada dua orang tua. Meskipun beliau ini kalau misalkan suatu saat nggak ada, saat ini kan bapak nggak ada, tapi kewajiban kita untuk selalu ngirim doa itu wajib itu, karena bagaimanapun juga di tangannya beliau ini kita juga akan balik nanti. Jadi ya harus berbakti biar kondisinya apa yang kita lakukan jadi berkah buat semuanya gitu, buat kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan lebih luas lagi gitu. Kalau orang melihat saya sukses, ya semoga saja alhamdulillah itu berarti pandangan orang terhadap saya gitu. Tapi kuncinya saya itu adalah satu, saya tawaduk sama orang tua. Jadi apapun masukan dari kedua orang tua kita itu adalah hal yang paling baik yang harus kita lihat. Yang kedua, kita tawaduk terhadap guru kita, guru-guru kita. Bagaimanapun juga apa yang kita pandang dan kita lihat, kadang-kadang ada sudut pandang lain yang dilihat oleh orang-orang tua kita dan guru-guru kita itu memang berbeda. Yang itu kita juga mesti dengerin, karena bagaimanapun juga beliau ini pasti ya, saya pastikan beliau memiliki niat yang baik terhadap kita. Jadi kita harus dengerin,
kita harus dengerin, kita introspeksi diri terus untuk bisa membuat yang lebih baik lagi ke depan gitu. Kalau misalkan di daerah situ belum terbentuk, kalau memang ada yang berinisiasi, silahkan datang ke pengurus cabang Nahdlatul Ulama kalau di wilayah kabupaten kota. Kalau wilayah provinsi tadi yang belum terbentuk berarti datang ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Nanti berdiskusi dengan kiai-kiai yang ada di situ, minta rekomendasi dari beliau-beliau. Nah, kalau memang belum terbentuk dan dapat rekomendasi dari beliau-beliau, insya Allah saya tanda tangan nanti. Gitu. Jadi dengan senang hati, orang mau kerja sosial buat kita, masa ada yang nggak mau kan? Jadi kita membuka kesempatan buat masyarakat semuanya untuk bisa join di tempatnya kita, untuk bisa saling sinergi, untuk bisa membentuk masyarakat yang lebih baik. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Ada di Facebook, IG, semua ininya Instagram, medsosnya ada. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman Halo Bos. Jangan lupa subscribe channelnya Halo Bos. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.